Oke, sekarang kita masuk ke tugas terakhir pada LK1 ini, yaitu mengelola acara secara efisien di Google Calendar. Tenang ya, Bapak Ibu, ini cuma 2 slide aja kok, jadi cepet. Nah, yang pertama adalah mengelola acara secara efisien di Google Calendar. Kita misalnya mau bikin acara nih, gimana caranya? Pertama kita klik saja di sini, Google Calendar. Ingat, yang paling penting di sini adalah Bapak Ibu masuk loginnya ke sini. Nah, di sini harus yang akun belajar.id, jadi semuanya ngelink gitu ya. Bapak Ibu gimana kalau misalnya nggak mau ngetik di atas Google Calendar, bisa juga cari Google Calendarnya dari 9 titik ajaib ini. Di sini ada Google Calendar. Nah, ini ya Google Calendar. Bisa juga diklik tadi seperti saya. Lalu Bapak Ibu masuk ke kalender. Sudah otomatis masuknya ke saya nih, Kementerian Pendidikan ya. Karena pakai akun belajar.id, lalu di sini bulannya sekarang ini Maret, yang diminta tugasnya adalah bulan Oktober. Kita pilih di bulan Oktober. Oke. Di sini kita mau di tanggal 16 deh. Kita bikin acara tadi apa namanya? Bikin acaranya adalah persiapan belajar GCEL 1 pukul 10 sampai 10.30. Persiapan belajar GCEL 1 pukul 10 sampai 10.30 mengundang satu rekan dan melampirkan. Oke. Ini lalu mengundang satu rekan, saya undang teman saya, Roslita 39 F10. Bebas ya, ini siapa aja yang mau Bapak Ibu undang. Kita nanti nama Bu Roslitanya. Nih, sudah mengundang Bu Roslita. Kemudian tadi jamnya add time. Time-nya itu jam berapa? Maunya kan tadi jam 10 ya. 10.00 sampai 10 ini bisa diklik ya, gampang tuh. Klik 10.30, kemudian dengan melampirkan satu file apa saja. Melampirkan satu file apa saja berarti di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melampirkan misalnya mau mengundang Ibu Roslita untuk membicarakan tentang kita mau ngomongin tentang field trip. Nah, Bapak Ibu sudah bisa langsung di sini memberikan ini loh rencana field tripnya. Bu Roslita baca dulu ya sebelum kita ketemuan, misalnya gitu. Tunggu dulu ya, ini attachment-nya kita add. Di tugasnya tidak harus selalu sama ya, maksudnya tidak harus sudah betul-betul oh ini dokumen field trip apa aja Bapak Ibu. Ini cuma latihan. Bapak Ibu bisa misalnya apa aja nih dimasukin, yang penting Bapak Ibu ngerti caranya nanti kalau mempraktekkan. Nah, sudah ya, sudah sesuai persiapan belajar, waktunya sudah, kemudian di sini sudah melampirkan juga. Oke, kita kecilkan biar kelihatan semua. Kelihatan apa? Bisa sekali. Nah, kalau udah begini, biar kelihatannya saya print screen, lalu di kopas ke sini. Jeng. Oke, satu tugas terakhir yaitu adalah mengedit notifikasi. Oh, pengen dikasih notifikasi nih di kegiatan ini yang tadi kita buat. Pengen dikasih notifikasi, takutnya nanti pas hari pelaksanaannya lupa misalnya ya. Ini kok susah nih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa add notification. Ini tidak terlalu kelihatan. Save dulu.
Kan? Kita mau pakai notifikasi. Ini ya tadi kegiatannya. Jam. Nah, di sini notifikasinya ini Bapak Ibu klik. Di sini kita klik edit. Nah, di sini ada add notification ya. Di sini perhatikan add notification-nya 10 menit, lalu 1 jam. Emailnya di sini email 1 jam sebelumnya. Nah, sudah print screen. Lalu Bapak Ibu kopas di LK. Selesai deh tugas di hari pertama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak. Tetap semangat, untuk tugas LK kedua juga tidak akan memberatkan. Insya Allah ini hanya sebagai latihan saja agar Bapak Ibu lumayan terbiasa ya, tidak hanya mendengarkan paparan tapi juga mengaplikasikan, dan semoga saja nanti di sekolah Bapak Ibu bisa dilakukan. Sehingga ini apa sih tujuannya? Tujuannya adalah agar administrasi-administrasi di sekolah ke depannya di Indonesia bisa paperless, kita bisa melindungi bumi, mengurangi limbah sampah kertas-kertas, juga menghemat waktu dan tenaga. Bapak Ibu tidak perlu print-print, ini itu. Ketika Bapak Ibu perlu untuk penilaian apapun, Bapak Ibu misalnya harus memperlihatkan RPP kepada kepala sekolah, Bapak Ibu tinggal buat saja RPP-nya di Google Doc, lalu nanti di-add email kepala sekolahnya. Di situ beri akses scan komen, Bapak Kepala Sekolah yang terhormat bisa mengkomentari. Kemudian jika ingin ditembuskan ke pengawas, karena pengawas ingin melihat seperti apa RPP guru-guru di sekolah tersebut, misalnya tinggal di-add juga, add email kepala pengawasnya. Nah, itu akan lebih sangat efisien. Bapak Ibu tidak perlu banyak ngeprint, padahal misalnya yang diperlukan hanya contoh 1 atau 2 saja, dan bisa diperiksa oleh Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Pengawas, dimanapun, kapanpun, lebih efektif, lebih efisien, dan juga tidak hemat waktu, dan juga tidak mengeluarkan banyak kertas ya, yang mana saat ini akan menjadi banyak limbah pada akhirnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, tetap semangat untuk pembelajaran kita di esok hari, baik itu pada Google Meet dan juga tugas praktek 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.